Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Valisa Babil dari kelas PM 2021C dengan NIM 010301740889. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Untuk pertanyaan nomor 1, mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila. 1A. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing agar mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Negara Republik Indonesia 1945. Yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila sehingga mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan 1B adalah landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan historis pendidikan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian keesokan harinya, 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaannya di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang umum. Yang kedua, landasan kultural pendidikan Pancasila. Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila kepada generasi muda melalui pendidikan, negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultural yang amat penting itu. Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur kepada budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, landasan yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber hukum dasar nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan hukum yang dimaksudkan adalah seperti Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentang dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Yang keempat, landasan filosofi pendidikan Pancasila. Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang dituangkan dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofis yang diyakini
kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Yang A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Nilai-nilai Pancasila pada masa kehidupan. Yang pertama, nilai religi. Kehidupan religi manusia awal mulai nampak pada masa peradaban batu muda. Manusia sudah mengenal adanya animisme dan dinamisme. Aktivitas religi yang masih nampak pada masa kini yaitu ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, dan sebagainya. Contoh lain penerapan pada zaman prasejarah adalah menggunakan bambu sebagai media komunikasi terhadap roh-roh nenek moyang dalam upacara penyembahan. Dan sekarang alat tersebut diolah menjadi alat musik angklung. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan nampak pada perilaku penghargaan terdapat anggota masyarakat yang meninggal melalui ritual upacara, dan dalam kehidupan sosial adanya interaksi dan komunikasi sosial dapat ditemui dari beberapa artefak seperti sistem barter dan hidup nomaden. Temuan pendukung interaksi ini didasarkan pada temuan sampah yang ditinggalkan. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan nampak dalam pemenuhan hidupnya seperti adanya pembagian kerja. Yang pertama, kaum pria mencari makan dan kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. Kesatuan ini mulai mengenal bahasa sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, nilai demokratis atau musyawarah. Awal kehidupan organisasi nampak dengan terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam. Sistem barter didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah sesuai pemenuhan kebutuhan hidup utama atau subsisten. Perkembangan perkampungan teratur mulai membutuhkan seorang pemimpin. Sosok pemimpin konsekuensi religio magis sebagai pemimpin di bidang sosial, politik, dan keagamaan. Konsep primus inter pares menjadi salah satu wujud untuk menampilkan sosok pemimpin yang dapat diandalkan. Selanjutnya, nilai keadilan. Desa komunal membawa konsekuensi untuk saling melengkapi gotong royong, membawa perubahan dalam masyarakat, dan berhasil membebaskan ego diri untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pertanyaan nomor 2B. Nilai-nilai Pancasila pada kerajaan tradisional awal. Yang pertama, nilai religi. Agama Buddha masuk ke Nusantara abad ke-2 Masehi. Bukti patung Buddha dari Perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan. Masyarakat Pikatan, agama Hindu berkembang bersama ajaran agama Buddha. Bukti fisik pengaruh India dan Cina di Indonesia bagian dari nilai religi, artefak, prasasti, candi, kelenteng, dan vihara. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan nampak pada sikap masyarakat Indonesia yang terbuka, ramah terhadap siapapun, dan menghargai hak asasi dalam konteks sederhana. Dengan adanya perpaduan sistem kasta di Indonesia dan India berbeda, tetapi tidak ada perbedaan antara suku, agama, dan golongan dalam interaksi sosial. Selanjutnya, nilai persatuan. Unsur persatuan nilai nampak ketika perpaduan budaya berkembang di bidang politik. Kutai sebagai kerajaan awal Hindu menjadi salah satu bukti fisik, sosial, dan budaya. Beberapa pengaruh itu antara lain: yang pertama, adanya sistem kerajaan. Yang kedua, pembagian kerja dalam beberapa menteri kerajaan dan dewa raja. Yang ketiga, upaya keadilan dilakukan dengan jalan musyawarah. Selanjutnya adalah nilai keadilan. Pada masa ini,
Nilai keadilan ditunjukkan oleh beberapa raja pada masanya melalui berbagai peninggalan seperti Yupa peninggalan Raja Mulawarman berisi tentang kebaikan raja bersedekah tanah, hasil bumi, dan sapi pada Brahmana yang datang ke Kutai. Pertanyaan nomor 2C. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Nilai persatuan yang tampak pada Kerajaan Sriwijaya yaitu wilayahnya yang membentang di Asia Tenggara, di mana daerah tersebut meliputi Bangka Belitung, Lampung, Tarumanegara, Jawa Tengah, hingga ke daerah utara, yaitu ke daerah serta Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung, Malaysia, Sumatera, dan pesisir Kalimantan. Nilai persatuan yang tampak juga pada Kerajaan Sriwijaya ini yaitu rakyat Sriwijaya yang beragama Buddha dan Hindu dapat hidup berdampingan, saling menghargai dan menghormati. Sebagai contoh, seorang musafir Cina pernah tinggal di Kerajaan Sriwijaya selama 6 bulan untuk menerangkan bahwa pendeta Cina datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan menyalin kitab-kitab agama Buddha. Nilai persatuan yang nampak pada Kerajaan Sriwijaya juga dengan adanya bukti di mana Kerajaan Sriwijaya mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim yang memimpin lalu lintas, pelayanan, dan perdagangan internasional selama berabad-abad. Selain itu, adanya prasasti sebagai nilai persatuan pada kerajaan ini adalah prasasti Kota Kapur untuk perluasan wilayah setelah situasi Sriwijaya aman dan sejahtera. Prasasti Telaga Batu sebagai tata tertib negara yang berisi ancaman dan pelanggaran. Kerajaan Majapahit. Nilai persatuan yang nampak pada Kerajaan Majapahit yaitu wilayah pemerintah Kerajaan Majapahit yang sangat luas, yaitu hampir ke seluruh Nusantara dan Asia Tenggara. Semangat persatuan Kerajaan Majapahit ditandai dengan adanya Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang berbunyi, ia tidak akan berhenti puasa sebelum berhasil menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Nilai persatuan yang juga nampak pada Kerajaan Majapahit yaitu walaupun sebagian besar rakyat mengakut agama Hindu-Buddha, mereka tetap menerima adanya komunitas selain sesama agama. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa di kompleks Makam Troloyo, satu situs yang diduga kuat merupakan bekas pusaran pemerintah Kerajaan Majapahit, ditemukan makam Islam yang nisan kuburnya berangkat tahun 1281 Masehi. Artinya, bahasa sebelum Kerajaan Majapahit itu berarti di situ sudah terdapat komunitas Islam. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata patriot dan ius, yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan atau heroism, dan patriotism dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat menimpa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga. Nilai kejuangan ini menjadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang sudah lama mengalami penindasan dan kesengsaraan akibat praktek kolonialisme, imperialisme bangsa asing. Cita-cita patriotisme bangsa Indonesia ini dicapai dengan cara perjuangan melawan penjajah barat atau asing. Nilai-nilai kejuangan tersebut antara lain, yang pertama, nilai religi. Keragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia semakin banyak. Hal ini karena adanya pertambahan pengaruh agama baru dari bahasa asing. Yang kedua, nilai kemanusiaan.
adanya jaringan perdagangan Indonesia yang membuka peluang untuk berinteraksi sosial dengan beraneka ragam suku bangsa. Yang ketiga, nilai persatuan. Bentuk sikap patriotisme bangsa Indonesia yang mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Yang terakhir, nilai keadilan. Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosialisasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran akan nilai keadilan di masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, nilai religi. Agama menjadi salah satu bagian perekat dari wujud perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan kemerdekaannya melalui penanaman konsep jihad dan tugas manusia sebagai umat beragama untuk terus belajar. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Keanekaragaman budaya dalam kesatuan pemerintahan berdaulat yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Maigiwa yang mengandung pengertian walaupun berbeda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkan perbedaan warna kulit, budaya, agama, maupun stratifikasi sosial. Hal ini menjadi salah satu kunci untuk menimbulkan kesadaran nasional sebagai wujud toleransi sosial dan penilaian hak dasar sebagai makhluk hidup. Selanjutnya, nilai persatuan. Kesadaran akan pentingnya rasa persatuan bangsa Indonesia dimulai dengan membangun wadah organisasi yang berskala nasional seperti PNI dan PPKI. Langkah awal membangun persatuan dilakukan dengan mengadakan Kongres Pemuda yang dilaksanakan di Jalan Kerawat nomor 106 Jakarta tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 membangun kesepakatan nasional yang disebut Ikrar Sumpah Pemuda. Selanjutnya, nilai demokratis atau musyawarah. Kongres Rakyat Indonesia bulan Desember 1939 menetapkan untuk memilih bendera Persatuan Indonesia Merah Putih, lagu Indonesia Raya, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Hasil Kongres Rakyat ini menunjukkan adanya keseriusan dan kesepakatan dalam suatu mufakat. Selanjutnya, nilai keadilan. Pemerataan informasi perkembangan nasionalisme di Indonesia yang tidak lagi berpusat di Jawa. Hal ini mendorong lahirnya Hari Nusantara atau Intersulainetak di Surabaya 11 Juli 1925 untuk merenakan jiwa kesatuan yang mereka di seluruh perwakilan suku-suku di Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Yang A. Proses perumusan Pancasila. Upaya perumusan Pancasila dilaksanakan melalui sidang pertama BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan usulan-usulan pribadi yang disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu yang pertama, Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 merumuskan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Dr. Supomo berpidato tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan pemikirannya tentang negara, yaitu yang pertama, dasar persatuan dan kekeluargaan, yang kedua, takluk kepada Tuhan, yang ketiga, kerakyatan, yang keempat, dalam lapangan ekonomi negara bersifat kekeluargaan, yang terakhir, negara Indonesia bersifat Asia Timur Raya. Yang ketiga, Insinyur Soekarno berpidato tanggal 1 Juni 1945 memberikan konsep dasar Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan internasionalisme, musyawarah mufakat perwakilan, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Dari ketiga usulan tersebut memiliki redaksi yang berbeda, akan tetapi
substratnya sama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, musyawarah demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan sosial. Selanjutnya dibentuk panitia 9 untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara karena BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Hari lahir Pancasila ditetapkan 1 Juni 1945. Mengacu pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan istilah Pancasila yang baru diperkenalkan Insinyur Soekarno pada pidatonya. Proses perumusan Pancasila berlanjut pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni yang berisi penggabungan ketiga konsep usulan Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara, secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah: A. Rumusan pertama, Piagam Jakarta, Jakarta Charter, tanggal 22 Juni 1945. Rumusan yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949. Yang keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara tanggal 15 Agustus 1950. Yang kelima, rumusan kedua yang dikuasai oleh rumusan pertama atau merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959. Rumusan dasar negara terakhir ini menjadi Pancasila yang tercantum pada alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945 hingga saat ini, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan 4B, analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terrealisasi pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI atau yang disebut sidang pleno yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sidang ini menghasilkan pengesahan yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. A. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Yang Maha Esa, sehingga sila pertama Pancasila secara lengkap berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar negara yang terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama pembukaan dan yang kedua batang tubuh, yang berisi 16 bab, 33 pasal, 1 pasal aturan peralihan, 4 pasal, 1 aturan tambahan, 2 ayat dan penjelasannya. Yang C. Pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada alinea 4 tercantum rumusan Pancasila 5 sila yang benar dan sah seperti yang dikenal saat ini. Di pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai tatanan hukum dasar negara Republik Indonesia, maka Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 secara otomatis juga sebagai dasar negara. Selanjutnya pertanyaan 5A. Mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang A. Menjelaskan pengertian sistem filsafat. Yang pertama, ditinjau dari segi etimologi. Ilmu asal-usul kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos berarti anta dan sophia berarti bijaksana. Sehingga secara etimologi kata filsafat berarti anta akan kebijaksanaan.
Filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya pembedaan suku, agama, dan ras. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara artinya semua aturan kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya pertanyaan 5B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian ini diterima pengertian negara persatuan negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan dengan pengertian yang lazim. Negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Letak pokok pikiran pertama yaitu pada sila ketiga Pancasila dan penjabaran pada pembukaan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Letak pokok pikiran kedua yaitu pada sila kelima Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dalam pokok pikiran ini, pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran berkedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa berkedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Letak pokok pikiran ketiga yaitu pada sila keempat Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat terletak pada sila pertama dan kedua Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5C. Uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Unsur ketuhanan. Dengan hukum sebab akibat, maka Tuhan penyebab dari keberadaan atau semesta dengan segala isinya termasuk manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, mempunyai sifat individu sebagai makhluk sosial berdasarkan sistem sebelum datangnya agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Indonesia telah memiliki kepercayaan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu pun sudah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada masa itu, pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari terbukti. Adanya pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari terbukti adanya peninggalan tulisan dan adat istiadat. Selanjutnya, unsur kemanusiaan.
Semua bangsa mesti mempunyai kemanusiaan, begitu pula bangsa Indonesia. Bahkan kemanusiaannya adalah adil dan beradab. Adil berarti memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya dan tahu haknya sendiri. Beradab artinya mempunyai adab, mempunyai sopan santun, mempunyai asusila. Mempunyai susila artinya adalah kesediaan menghormati bangsa lain, menghormati pandangan, pendirian, dan sikap bangsa lain. Sejak dahulu, bangsa Indonesia selalu menerima bangsa lain dengan ramah tamah, karena suatu bangsa tidak akan hidup sendirian terlepas dari bangsa lain. Selanjutnya ada unsur persatuan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan kehadiran dan hidup berdampingan dengan orang lain. Oleh karena itu, unsur persatuan sudah terdapat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan juga sudah dilaksanakan. Selanjutnya ada unsur kerakyatan. Dalam bahasa lain, kerakyatan berarti demokrasi. Demokrasi bukan hal yang baru lagi bagi bangsa Indonesia. Meskipun sebelum tanggal 17 Agustus 1945 di Indonesia belum pernah ada pemerintah yang bersifat demokratis seperti sekarang ini. Namun sebenarnya unsur-unsurnya sudah ada yang selama itu tidak pernah dimanfaatkan secara nasional formal. Selanjutnya unsur keadilan. Dalam suatu masyarakat dibutuhkan keadilan demi kebutuhan bersama musyawarah dapat dilakukan dalam menjaga dan memenuhi keadilan sehingga diharapkan ada saling pemahaman atau adanya perbedaan, tetapi sekaligus juga ada pemahaman bahwa kesamaan yang harus dijunjung tinggi bersama. Selanjutnya pertanyaan 5D. Hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Yang pertama, nilai adalah sesuatu yang didaulatkan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Bertolak dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan. Sesuatu yang diidealkan itu bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, kecantikan, kebahagiaan, dan lain-lain. Yang kedua, dalam kehidupan nilai-nilai tersebut dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai-nilai tersebut tercapai. Sebagai contoh, ketika suatu keluarga ingin mendambakan keluarganya menjadi orang yang baik, keluarga yang terhormat, maka mereka membuat aturan bagaimana harus berperilaku, berpakaian, bersikap, dan berbicara. Semua aturan tersebut disebut norma. Jadi, suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam norma atau aturan, nilai hanya akan ada di dalam pikiran atau abstrak. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam keluarga, ada nilai dan norma. Nilai atau suatu yang diidealkan oleh masyarakat dijabarkan dalam norma atau aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Selanjutnya pertanyaan 5E. Menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, ada beberapa nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat, diantaranya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan, dan gotong royong. Meskipun ada perbedaan dalam politik kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia, namun di antara mereka ada kesamaan mengenai nilai yang akan dijadikan dasar negara, yaitu religius, demokratis, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan diskusi mendalam oleh para elit bangsa, terbentuklah Pancasila yang kita kenal sekarang. Sila-sila Pancasila memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini harus dijalankan. Maka Pancasila sebagai dasar mengandung arti bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Beri contoh penjelasan nomor 1 sampai dengan 10 kejadian atau pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat
saudara, boleh dengan wawancara dengan orang tua atau masyarakat. Yang pertama, sudah terbentuknya sikap mentai para generasi muda yang dapat mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan atau menghormati perbedaan agama, kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, persatuan, atau membina hubungan baik sesama manusia, kerakyatan atau menghargai hasil musyawarah, keadilan atau peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang didapat orang lain. Salah satu tujuan dari pendidikan Pancasila adalah membentuk karakter bangsa. Jika hal ini dapat tercapai dengan baik, maka para generasi muda atau generasi bangsa akan memberi kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa seperti konflik kekerasan, mengatasinya dengan cara damai. Generasi bangsa juga dapat berpartisipasi dalam melestarikan budaya berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti dengan mengikuti upacara-upacara hari besar. Selanjutnya, yang B, landasan filosofis. Setiap masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan agama masing-masing untuk kehidupannya dan mereka saling menghormati akan perbedaan tersebut. Selanjutnya, landasan historis. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan memiliki prinsip serta filsafat hidup, di dalamnya tersimpul ciri khas dan sifat karakter bangsa seperti gotong royong. Masyarakat Indonesia selalu melaksanakan gotong royong, kerja bakti untuk membantu sesama yang membutuhkan, kerja bakti untuk kebersihan lingkungan. Selanjutnya adalah landasan sosiokultural. Generasi muda yang mengenal budaya Pancasila atau bangsa melalui sebuah pertunjukan atau media sosial. Landasan yuridis, diterapkannya mata kuliah pendidikan Pancasila di perkuliahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Sispenas. Selanjutnya adalah landasan sosiologis. Sikap toleran akan adanya kebinekaan atau pluralitas dari berbagai macam agenda, suku, ras etnik, dan tradisi budaya, di mana rasa toleran tersebut termasuk ke dalam salah satu nilai-nilai kekuatan pemersatu Pancasila. Yang kedua, implementasi nilai-nilai Pancasila pada awal kehidupan. Pada masa awal kehidupan manusia tentu belum mengenal Pancasila atau Pancasila itu belum terbentuk. Namun nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zamannya dilahirkan. Mengulas lagi bahwa faktanya adalah nilai-nilai Pancasila sudah terbentuk berdasar sifat alami manusia itu sendiri. Jadi tidak heran apabila pada awal kehidupan nilai-nilai itu sudah ada. Berikut nilai-nilai yang telah ada sejak awal kehidupan. Yang pertama, tinggal secara bergotong royong, pria bekerja dan wanita menetap di gua. Yang kedua, menjaga dan memanfaatkan hasil bumi tanpa merusaknya, karena pada masa awal kehidupan mereka masih bergantung kepada alam. Yang ketiga, pekerjaan dilakukan secara tolong-menolong seperti kegiatan bercocok tanam. Yang keempat, adanya kepercayaan yang sudah muncul seperti animisme, yaitu percaya pengaruh roh nenek moyang, dinamisme, mempercaya kekuatan suatu benda, dan terorisme, yaitu percaya kepada kekuatan hewan yang dianggap suci, serta adanya keyakinan religius dengan adanya upacara adat. Hal ini juga melambangkan adanya nilai kemanusiaan. Yang B, nilai kemanusiaan yang nampak pada ajaran Hindu adalah sistem kasta di Indonesia tidak sama dengan sistematika di India maupun di Cina. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbuka, ramah terhadap siapapun, dan menghargai asasi dalam konteks sederhana. Hal tersebut masih sangat kental di Indonesia, di mana toleransi terhadap suku, agama, ras, dan status sosial sangatlah tinggi. Masyarakat kita tetap menghargai dan ramah terhadap
siapapun dengan memandang sisi kemanusiaan tanpa sisi yang lain seperti ras, agama, dan sebagainya. Selanjutnya yang C, nilai religi, saling toleransi antar umat beragama dan mempelajari pendidikan kepercayaan masing-masing sesuai dengan kerajaan Majapahit yang berkembang 3 ajaran agama besar yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, nilai kemanusiaan, tidak membeda-bedakan manusia baik dari ras, suku, budaya, agama sesuai ajaran Mahayana yang tidak mengenal kasta. Selanjutnya, nilai kesatuan, selalu mentaati peraturan yang ditetapkan dimanapun dan kapanpun secara disiplin sesuai dengan prasasti Telaga Batu yang berisi ancaman dan pelanggaran. Yang keempat, nilai demokrasi, menerapkan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat sesuai dengan yang dilakukan oleh Dewan Nagari. Nilai keadilan, menetapkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi sesuai yang dilakukan Kerajaan Sriwijaya yang mengutamakan kemajuan masyarakatnya. Yang ketiga A, implementasi nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nilai religi, memperkuat iman dan kepercayaan masing-masing umat dan hidup rukun tanpa membeda-bedakan latar belakang agama. Nilai kemanusiaan, saling menghargai dan mengasihi antar sesama tanpa membeda-bedakan suatu bangsa karena beragamanya bangsa yang masuk akibat dari jaringan pendidikan. Selanjutnya, nilai persatuan, saling gotong royong dalam memecahkan masalah sesuai dengan masyarakat zaman ini yang melakukan pelaksanaan lokal di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, nilai keadilan, menjunjung tinggi akan nilai keadilan di masyarakat sesuai dengan hak politik kesejahteraan rakyat dan politik asosiasi. Yang terakhir adalah nilai kejuangan, pantang menyerah dalam mencapai cita-cita seperti bangsa Indonesia yang tidak pernah menyerah dalam meraih cita-citanya yaitu bebas menjajah. Yang B, analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, menanamkan karakter dan tugas manusia sebagai umat beragama untuk terus belajar menumbuhkan kesadaran rasional sebagai wujud toleransi sosial dan penerimaan hak dasar sebagai makhluk hidup, menyadari pentingnya rasa persatuan dengan satu sama lain, mengutamakan kepentingan bersama, dan berusaha bersikap adil. Selanjutnya 4A, proses perumusan Pancasila. Dalam proses perumusan Pancasila, kita dapat menemukan hal yang dapat kita pelajari yaitu melakukan musyawarah mufakat dalam memecahkan suatu persoalan yang terjadi. Contoh, pada saat ada perdebatan antar kelompok, maka perlu adanya diskusi untuk menyelesaikannya. B. Proses pengesahan Pancasila. Nilai kebersamaan saat proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara adalah peristiwa perubahan rumusan Piagam Jakarta dari kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh, setiap warga negara berhak bertuhan Tuhannya sendiri. Sikap tidak membeda-bedakan agama, saling menghormati dan tolong-menolong sudah dilaksanakan. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan. 5A, dalam mencintai sering kali ada pengorbanan dan pengorbanan tersebut adalah bagian dari bagaimana kita bisa mengesampingkan egoisme dan kepentingan diri sendiri. Yang B, pokok pikiran pertama, menghargai pelaksanaan kebiasaan dalam penyelenggaraan negara atau konvensi menjaga harta kekayaan negara. Pokok pikiran kedua, manusia mempunyai hak kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
Pokok pikiran ketiga, mengikut sertakan setiap anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pokok pikiran keempat, membantu masyarakat yang sedang kesulitan atau membutuhkan pertolongan dan saling toleransi antar agama. C dan E, unsur ketuhanan, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran yang dianut, saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksa satu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Selanjutnya unsur kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi tiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan lain-lain. Saling membantu orang yang mengalami kesulitan tanpa pilih kasih, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya ada unsur persatuan, mengembangkan sikap saling menghormati keanekaragaman budaya, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila dibutuhkan. Unsur kerakyatan, selalu mengutamakan kepentingan golongan daripada pribadi, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai hasil musyawarah. Dan yang terakhir ada unsur keadilan, menghormati hak-hak orang lain, peduli dan membantu mengurangi beban penderitaan yang dialami orang lain. Yang D, nilai religius. Untuk yang beragama Islam akan melakukan ibadah di masjid dengan sholat dan mengerti. Untuk yang beragama Kristen, maka ibadahnya dilakukan di gereja dengan berdoa dan menyanyikan pujian. Nilai kebaikan atau nilai kehormatan, menyempatkan membantu kedua orang tua sebelum melakukan pembelajaran daring. Moral, membuang sampah. Contoh moral, membuang sampah pada tempatnya, selalu menghargai pendapat orang lain, mengucapkan terima kasih saat merasa dibantu atau mendapatkan sesuatu dari orang lain, memberi salam atau membungkuk ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Norma agama, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan. Norma hukum, seluruh warga negara wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Tiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Norma kesusilaan, seorang siswa yang mendengarkan hati nurani tidak akan menyontek pekerjaan temannya karena ia mengetahui itu adalah perilaku salah. Selanjutnya nilai kesopanan, sikap sopan kepada guru, menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara kepada orang yang lebih tua. 7A, pandemi COVID. Selanjutnya soal 7A, pandemi COVID-19 yang berawal dari Cina telah merambah ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang meninggal karena virus ini. Hingga saat ini penyebarannya melandai. Upaya yang dapat dilakukan mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan memakai masker, sering cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan menjaga jarak physical distancing. Pada masa kehidupan berkeadaban baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah atau pandemi tersebut dan berikan alternatif pemecahan masalahnya. Sila pertama, 7A dan B. Sila pertama, melakukan cara dengan berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus itu akan segera berakhir dari dunia. Sila kedua, setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga minimal rasa kemanusiaan. Sila ketiga, pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini, cara yang paling tepat adalah menjaga jarak serta berdiam di rumah. Sila keempat, mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan PSBB untuk
meminimalkan penyebaran COVID-19. Sila kelima, dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dan bersikap adil. 7A. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital. Pada masa new normal, setiap manusia dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang berbagai aktivitasnya. Aktivitas pemecahan masalahnya, aktivitas work from home, meeting online, dan sebagainya menjadi alternatif baru untuk efisiensi operasional manajemen perusahaan, e-learning, dan kelas online menjadi alternatif sistem pembelajaran baru sebagai pemanfaatan teknologi digital di era new normal. Selain itu, telemedicine, apotek online, klinik online juga bisa menjadi alternatif baru dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi digital di era new normal. Dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan dari rumah seperti work from home, meeting online, school at home, e-learning, dan kelas online, membuat aktivitas tidak harus dan kegiatan belajar mengajar juga tidak harus berada di sekolah. Hal ini merupakan alternatif pemecahan masalah yang tepat dalam memutus pandemi COVID-19. Yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan diri. Preventif menjaga kebersihan diri dan keluarga menjadi sebuah gaya hidup baru pada era new normal sekarang ini. Alternatif pemecahan masalahnya mengganti masker secara berkala setiap 4 jam, mencuci bahan atau peralatan makanan, mandi dan mengganti pakaian sehabis keluar rumah, menerapkan pola hidup dan makanan yang sehat menjadi alternatif pemecahan masalah yang tepat dalam memutus pandemi COVID-19. Yang ketiga, transaksi dan layanan pelanggan. Sistem transaksi digital dan sistem pelayanan atau pelanggan baik produk maupun jasa secara online adalah perilaku baru generasi new normal. Alternatif pemecah masalahnya melakukan transaksi digital berupa non-tunai maupun payment gateway serta sistem pelayanan pelanggan secara online menjadi alternatif pemecah masalah yang tepat dalam memutus pandemi COVID-19. Selanjutnya soal nomor 7B, bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini? Jelaskan pendapat saudara disertai dengan contoh faktual. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diwujudkan dalam ketaatan setiap warga masyarakat untuk menjalankan segala perintah dan larangannya. Garis-garisnya tentu juga berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tetap menjalankan ibadah meskipun dalam suasana yang berbeda, yaitu hanya dilakukan dari rumah. Nilai sila pertama ini merupakan mengayomi sila-sila berikutnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai rumusan sifat keseluruhan budi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Seluruh individu di Indonesia mengakui kedudukan yang sama dan sederajat. Di tengah pandemi COVID-19, nilai-nilai ini harus benar-benar terimplementasikan seperti halnya bahu-membahu untuk melakukan pencegahan penjebakan COVID-19 maupun menghilangkan ego masing-masing individu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pada pandemi COVID-19 ini, persatuan dan kesatuan bangsa harus didahulukan. Sikap saling merangkul, menjaga komunikasi, menjalin persaudaraan sebagai bangsa besar dan saling memperkuat dalam wabah NKRI. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini merupakan
Sila utama demokrasi yang ditentukan dalam penetapan dan pengambilan berbagai keputusan dalam penanganan wabah COVID-19 di berbagai pengambilan keputusan singkat. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan tujuan negara, yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pada pandemi COVID-19 ditunjukkan dalam penanganan masalah masyarakat tanpa membeda-bedakan. Di masa pandemi COVID-19 diharapkan nilai-nilai Pancasila tersebut semakin tertanam dan teraktualisasi secara nyata dan dinyatakan oleh setiap warga negara. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa sudah merasuk dan mempribadi pada kedirian manusia Indonesia. Terima kasih, sekian video hasil jawaban ujian tengah semester mata kuliah pendidikan Pancasila saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.